Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 1263 sampai dengan 1328 Masehi adalah seorang ulama muslim terkenal dari abad ke-13 sampai dengan 14 yang berasal dari Damaskus, Suriah. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dan teolog Islam yang lahir dari kota Haran di wilayah Suriah pada tahun 1263 Masehi. Terletak di sebelah timur Laut Damaskus dan dekat perbatasan antara Suriah dan Turki. Ketika Ibnu Taimiyah masih muda, ia pindah bersama keluarganya ke kota Damaskus yang terletak di lembah Sungai Beranda. Damaskus adalah ibu kota Suriah dan merupakan salah satu kota tertua di dunia yang terkenal dengan sejarahnya yang panjang dan banyak momen bersejarahnya. Ibnu Taimiyah mendapat pendidikan agama dari ayahnya dan juga dari beberapa ulama terkemuka di Damaskus. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga memiliki minat yang besar pada studi geografi dan sejarah, terutama dalam konteks kota di timur, tengah, dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ia menulis banyak karya dalam bidang geografi, sejarah, dan sosial, termasuk sebuah buku berjudul Kitab Al-Geografi Al-Kabir yang membahas tentang topografi, iklim, dan wilayah Asia Barat dan Afrika Utara. Dalam karyanya, Ibnu Taimiyah menyajikan pemahaman yang mendalam tentang geografi termasuk iklim, geologi, hidrologi, geomorfologi. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga mengembangkan konsep tentang pentingnya konservasi lingkungan dan keberlanjutan, serta mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah meninggal dunia pada tahun 1328 Masehi di kota Damaskus, Suriah, di mana dia juga dibesarkan dengan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Meskipun Ibnu Taimiyah lebih dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu teologi ataupun hukum-hukum dan ilmu politik, beliau juga dikenal sebagai seorang pemikir dalam ekonomi bisnis Islam. Ibnu Taimiyah memiliki pemikiran yang unik tentang ilmu ekonomi, di mana ia menekankan bahwa prinsip-prinsip Islam harus ada di dalam ekonomi. Menurutnya, ekonomi Islam itu harus didasari dengan prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan menjaga kepentingan individu serta kepentingan masyarakat. Salah satu sumbangan penting Ibnu Taimiyah dalam konsep sejarah ekonomi Islam adalah konsep muamalah atau transaksi dalam Islam. Beliau mengembangkan secara lebih luas tentang transaksi Islam dengan menggabungkan seluruh aspek kehidupan ekonomi. Menurut beliau, sejarah ekonomi Islam itu harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya zakat dalam kehidupan ekonomi Islam, di mana zakat merupakan sebuah komponen penting dalam memperkuat ekonomi Islam. Zakat dapat memperbaiki sistem kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Baiklah, itulah tadi kontribusi yang telah dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dalam sejarah ekonomi Islam. Pemikiran-pemikiran yang beliau kembangkan masih relevan dan masih digunakan hingga saat ini. Yang mana prinsip-prinsip keadilan dan saling menguntungkan masih tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan ekonomi. Itulah tadi pembahasan dari sejarah ekonomi Islam tentang Ibnu Taimiyah. Asyatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi. Ia adalah seorang cendekiawan Muslim yang belum terkenal pada masanya. Dari Arab Lahmi, nama Al-Saitibi dinisbatkan oleh keluarganya Satiba atau Jatifa. Ia memperoleh pendidikannya di negaranya di Spanyol bagian timur. Di situ tempatnya di Spanyol bagian timur. Muslimnya yang terakhir di sana. Setelah memperoleh keilmuannya, Al-Saitibi mengajarkan kepada generasinya untuk melakukan hal yang dia lakukan. Potensi keilmuannya seperti Abu Yahya, Ibnu Asim,
dan Muhammad Al-Bayani. Secara bahasa, maqasid dan al-syariat menjadi dua artian. Al-maqsid artinya tujuan dan al-syariat artinya mencari sumber air. Yang dimaksudkan dengan sumber air adalah mencari ilmu tujuan kehidupan. Beberapa pandangan Asy-Syatibi di bidang ekonomi. 1. Objek kepemilikan. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek yang harus dimiliki dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun itu. 2. Pajak. Pemungutan pajak harus dipentingkan oleh kepentingan umum. Bahkan konsep yang telah dikemukakan oleh Asy-Syatibi mempunyai keunggulan yang sangat signifikan, yaitu menempatkan agama sebagai faktor utama dan elemen kebutuhan dasar manusia. Dalam perspektif Islam berpijak kepada doktrin, ia mengatakan bahwa ekonomi Islam berpijak kepada memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan. Pada akhirnya tentu akan meningkatkan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulannya, Imam Asy-Syatibi merupakan salah satu tokoh muslim yang hidup di keemasan Islam di Granada. Motivasi manusia untuk selalu beraktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam artian kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Demikianlah pembahasan materi saya pada saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Ramadhani. Dan saya Ahmad Fikri. Haritsa Nadira.